Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 246511113 dari kelas 3A Akuntansi Manajerial. Jadi di sini pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sistem informasi jasa kebersihan yang saya buat menggunakan Microsoft Access. Sistem ini dirancang untuk mengelola proses layanan kebersihan mulai dari pendataan pelanggan, pencatatan pesanan, hingga proses pembayaran. Baik, langsung saja. Jadi, saya mempunyai 6 tabel. Yang pertama ada tabel admin. Tabel admin menyimpan data administrator yang mengelola aplikasi. Isinya terdiri dari ID admin, nama admin, alamat, nomor HP, tanggal lahir, username, password, dan jenis kelamin. Tabel ini memastikan hanya admin terdaftar yang dapat mengoperasikan sistem. Selanjutnya, saya mempunyai tabel jenis layanan. Tabel ini menyimpan daftar layanan kebersihan yang tersedia. Data yang dicatat meliputi ID layanan, nama layanan, deskripsi, estimasi waktu, harga per layanan. Tabel ini menjadi dasar pemilihan layanan saat pelanggan melakukan pesanan. Selanjutnya, saya mempunyai tabel pelanggan yang berfungsi untuk menyimpan data customer yang melakukan pemesanan layanan. Isinya antara lain ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor HP, email, dan status pelanggan. Data pelanggan ini terhubung langsung ke tabel pesanan dan pembayaran. Selanjutnya, ada tabel pesanan. Tabel pesanan mencatat setiap transaksi pemesanan yang masuk. Isinya mencakup ID pesanan, ID pelanggan, status pelanggan, ID admin, tanggal pesanan, total harga, dan status pesanan. Tabel ini menjadi pusat alur kerja sistem. Selanjutnya, saya juga mempunyai tabel detail pesanan. Tabel ini mencatat rincian layanan yang dipilih dalam sebuah pesanan. Isinya meliputi ID detail, ID pesanan, ID layanan, dan harga layanan. Dengan tabel ini, suatu pesanan bisa berisi banyak jenis layanan. Dan yang terakhir, saya mempunyai tabel pembayaran. Tabel ini mencatat setiap proses pembayaran yang dilakukan pelanggan. Isinya terdiri dari ID pembayaran, ID pesanan, ID admin, ID pelanggan, tanggal bayar, status pelanggan, total bayar, metode bayar, dan juga status bayar. Selanjutnya di sini saya mempunyai relationship. Di sini ada 6 tabel ya. Jadi tabel jenis layanan ini berelasi dengan tabel detail pesanan. Tabel detail pesanan berelasi dengan tabel pesanan. Nah, tabel pesanan ini berelasi dengan tabel pelanggan, tabel pembayaran, tabel admin. Tabel pelanggan berelasi dengan tabel pesanan dan juga tabel pembayaran. Tabel admin juga sama, berelasi dengan tabel pesanan dan juga tabel pembayaran. Nah, tabel pembayaran sini berelasi dengan tabel pesanan, tabel pelanggan, dan tabel admin. Baik, selanjutnya saya memiliki 5 query. Dari yang pertama, saya memiliki query pesanan. Query pesanan ini untuk menampilkan daftar pesanan pelanggan beserta informasi utamanya seperti tanggal pesanan, nama pelanggan, dan juga total harganya. Selanjutnya di sini saya ada query detail pemesanan. Query detail pemesanan ini untuk menampilkan rincian layanan yang dipesan pada setiap pesanan, termasuk nama layanan dan harga. Selanjutnya saya memiliki query pembayaran. Query pembayaran ini untuk menampilkan data pembayaran pelanggan seperti total bayar, potongan, dan jumlah yang harus dibayar. Saya memiliki potongan karena kebijakan perusahaan, yaitu jika status pelanggan ini adalah member, maka akan mendapatkan diskon sebanyak 20%. Selanjutnya saya memiliki query laporan transaksi atau query laporan bulanan. Untuk menghasilkan rekap transaksi selama 1 bulan seperti total pemasukan. Selanjutnya saya memiliki query nota. Query nota ini untuk menyusun data lengkap yang akan dicetak menjadi nota atau invoice pesanan pelanggan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan form-form yang ada pada sistem informasi jasa kebersihan. Pertama ini saya close dulu.
Saya memiliki 8 form. Yang pertama ada form aplikasi clean. Jadi di sini ada tampilan depan dari form aplikasi. Selanjutnya saya memiliki form admin. Form admin ini untuk mengelola data admin, tambah, edit, hapus, admin yang berhak mengakses sistem. Selanjutnya saya memiliki form jenis layanan. Form ini untuk menginput dan mengatur daftar layanan yang tersedia, seperti nama layanan, deskripsi, estimasi waktu, dan harga per layanan. Selanjutnya, saya memiliki form pelanggan. Form ini untuk mencatat data pelanggan seperti nama pelanggan, alamat, nomor HP, email, status pelanggan. Dan juga saya memiliki form pemesanan. Form ini tempat untuk mencatat transaksi pemesanan oleh pelanggan, berisi ID pelanggan, status pelanggan, ID admin yang mengatasi, tanggal pesanan, total harga, status pesanan. Dan juga di sini ada subform dari detail pemesanan. Di sini ada form detail pesanan. Nah, berisi rincian layanan yang dipesan dalam suatu pesanan. Seperti ini, pesanan 1 memiliki 2 layanan ya. Selanjutnya saya memiliki form pembayaran. Nah, form ini digunakan untuk mencatat pembayaran atas pesanan. Seperti di sini ada total bayar, potongan. Jika dia merupakan reguler, maka tidak mendapatkan potongan. Jika dia member, akan mendapat potongan. Dan juga jumlah harus yang dibayar. Selanjutnya di sini ada form laporan bulanan. Ini adalah untuk kita memasukkan rekapan ya. Rekapan laporan bulanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan report-report yang ada pada sistem aplikasi informasi jasa kebersihan ya. Yang pertama ada laporan transaksi. Nah, laporan transaksi ini itu digunakan untuk menampilkan rekap dari seluruh transaksi dalam 1 bulan. Nah, ketika kita mengisi form laporan bulanan ini seperti bulan berapa dan tahun berapa, dan kita memencet tombol ini, maka kita akan langsung diperlihatkan ya, menampilkan rekap. Selanjutnya di sini ada nota detail pesanan. Nah, nota ini betul berisi rincian layanan yang dipesan pelanggan pada satu transaksi. Kemudian di sini ada nota pembayaran. Nah, nota pembayaran ini dokumen resmi sebagai bukti bahwa pelanggan telah melakukan pembayaran. Seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana proses kerja dari aplikasi sistem informasi jasa kebersihan. Dimulai dari kita masuk ke form pelanggan ya, untuk menginput pelanggan baru. Kita tambah record. Misalkan namanya Jenny Kim. Alamatnya nomor HP, emailnya jennykim@gmail.com. Status pelanggannya Jenny misalkan member ya. Baru kita simpan recordnya. Kita lihat di tabel pelanggan sudah masuk ya, Jenny Kim. Setelah mengisi form pelanggan, selanjutnya menginput form pemesanan. Kita tambah record ya. Jadi pesanan ke-20. Kita cari Jenny Kim. Status pelanggannya tadi member. ID adminnya misalkan yang Kayla Luna. Tanggal pesanan misal tanggal 2 bulan 11 tahun 2025. Baru kita menginput layanan yang dipesan Jenny ya. Misalkan Jenny menguras tandon. Dan juga Jenny ingin menyapu dan mengepel rumah. Jadi di sini
sudah ada ya 600 yang harus dibayar Jenny. Ini kita ganti 600. Status pesanan Jenny misalkan selesai. Kita sudah selesai. Kita simpan, record. Selanjutnya kita masuk ke tabel, misal jika sudah selesai tabel pembayaran, kita tambah record di sini. ID pesanan ke 20 ya tadi. Dengan ID adminnya Kayla Luna. Dengan nama pelanggan Jenny Kim. Status member. Tanggal bayarnya misalkan tanggal 2 bulan 11 ya. Total bayarnya tadi ada 600. Dengan metode bayarnya misalkan tunai. Dan status bayarnya diskon 20%. Biarpun dia lunas, kita juga harus tetap diskon 20% ya, karena Jenny itu member. Jadi, karena member mendapatkan potongan sebanyak 120.000, jadi total yang harus dibayar oleh Jenny adalah 480.000. Kemudian kita simpan, lalu kita cetak notanya. Ini dia nota pembayaran dari Jenny ya. Di sini ada ID pembayaran ke 25 dengan tanggal bayar, ID pesan, ID admin, nama pelanggan, member, total bayar, dan jumlah yang harus dibayar Jenny ya. Di sini. Nah, di sini juga ada rincian-rincian dari pesanan yang diminta oleh Jenny ya. Oke. Baik. Jika sudah, selanjutnya kita akan melihat laporan bulanan. Apakah masuk ya tadi Jenny? Kita bulan 9 tahun 2025. Kita cetak di sini. Oh, dia masuk ya. Tanggal 2 bulan 11 tadi. ID pelanggan ke-22 dengan pembayaran ID 25. Total bayarnya 200, jadi karena Jenny adalah member mendapatkan potongan 120, jadi yang total yang harus dibayarkan oleh Jenny adalah 480. Oke. Nah, jika ingin melihat bulan selanjutnya juga bisa. Misal kita lihat bulan 10. Ini dia. Rekap laporan transaksi bulan 10. Oke. Baik, sekian saja penjelasan saya mengenai sistem informasi jasa kebersihan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.